Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dokumen objek model ya, atau yang kita kenal DOM. Jadi secara singkat nanti kita akan membahas seperti apa sih DOM dan arahnya juga pengembangan program API ya. Jadi apa itu DOM, apa itu API, kita akan bahas selanjutnya. Oke, jadi pada pembahasan kali ini ada beberapa topik yang akan dibahas ya, yaitu kita akan membahas apa itu DOM API, lalu implementasi dari DOM, lalu contoh implementasi dari DOM. Kita akan belajar bagaimana mengakses elemen tertentu ya pada dokumen menggunakan DOM. Lalu kita membuat elemen ya menggunakan DOM API. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama, apa itu DOM model ya? Jadi ini merupakan dokumen ya, jadi dokumen HTML yang dimodelkan dalam sebuah objek ya. Objek di sini menyediakan sekumpulan fungsi, jadi ada fungsi-fungsi dan atribut atau data tertentu yang bisa digunakan kembali atau dimanfaatkan dalam membuat program JavaScript ya. Nah, inilah yang disebut API, Application Programming Interface ya. Jadi adik-adik sebetulnya ketika mempelajari DOM ini nantinya juga bisa mengembangkan sebuah API sederhana gitu ya. Bagaimana untuk memanipulasi atau merubah interface dari sebuah program gitu ya. Pada pembahasan ini menggunakan web ya. Nah, tapi tentunya bukan hanya untuk HTML saja ya. Di sini DOM itu juga bisa digunakan untuk dokumen XML dan SVG ya, jadi tidak harus HTML ya di sini. DOM juga tidak hanya ada di JavaScript saja ya, jadi DOM itu juga ada di bahasa pemrograman lain. Yang kita bahas saat ini yaitu untuk JavaScript ya. Jadi konsepnya bagaimana sih DOM ini ya? Jadi kita adik-adik sudah belajar ya pada pertemuan sebelumnya apa itu JavaScript ya. Jadi JavaScript itu kan memberikan fungsi gitu ya, atau action tertentu pada elemen-elemen pada HTML gitu ya. Nah, di sini DOM ini sebagai penengah ya. Jadi kalau ada di sini program JavaScript, kalau ada DOM API ya, jadi dia di tengah-tengah di sini kan ada dokumen HTML. Jadi ini seolah-olah seperti ini, DOM itu melakukan action tertentu ya, misalkan di sini ganti warna background header ya, web ini menjadi hijau. Jadi dari program JS kita yang sudah ada, lalu dibuatkan atau dirubah oleh DOM API sesuai fungsi yang kita inginkan. Di sini fungsinya untuk merubah background header ya. Jadi headernya kita rubah menjadi hijau di sini ya. Ini contohnya ini saya ambil dari petanikode.com ya. Penjelasannya cukup sederhana dan simple. Nanti kita ada dokumen HTML di sini. Jadi ada dokumen program JS-nya, ada DOM API dan ada dokumen HTML. Jadi DOM ini akan merubah nanti ya, merubah tampilan interface ya, sesuai dengan apa yang ingin kita rubah ya tentunya. Implementasi DOM itu seperti apa? Jadi objek DOM itu di JavaScript bernama dokumen ya. Ini kurang ya, dokumen. Objek ini berisi segala hal yang kita butuhkan untuk memanipulasi sebuah file HTML ya. Nah, ini kita coba ketik pada konsol JavaScript, maka yang akan tampil, ini contoh ya, contohnya ada seperti ini. Oke, kalau kita klik dokumen di sini ya, jadi di dokumen, dalam objek dokumen terdapat fungsi-fungsi tertentu. Di sini fungsinya ada background color, ya, link color, ya, adopt node, ya, active element dan sebagainya. Itu fungsi-fungsi yang bisa dipilih ya. Dokumen titik fungsinya apa, gitu ya. Jadi dokumen ini yang merepresentasikan DOM-nya ya, DOM dari API yang kita buat. Nanti dia juga bisa merubah interface file HTML yang kita buat. Sepertinya cukup jelas ya. Jadi kalau masih belum paham ya apa itu, ini kan file HTML kita gitu ya. Jadi ada kelasnya gitu ya. Di sini kita mau
membuat background color misalkan. Kita pilih fungsi background color ya, dokumen.background color. Nah, ini contoh implementasinya ya. Misalkan saya punya program sederhana ya, ingin menampilkan Hello World ya, dan menampilkan saya sedang belajar JavaScript. Nah, di sini di konsol gitu ya, kita bisa menggunakan konsol untuk menampilkan ya, untuk menulis Hello World dan menulis saya sedang belajar JavaScript. Ini sebagai contohnya di sini menggunakan dokumen.write ya. Write ini untuk menulis sesuatu ya. Bisa menggunakan Hello World, bisa menggunakan ini perintah saya sedang belajar JavaScript ya. Jadi ini termasuk heading 2 di sini ya. Nah, jadi kita menulis sesuatu nih. Jadi kita punya program untuk menulis sesuatu ya di file HTML. Ini sebuah API sederhana ya. Oke. Bagaimana cara kita mengakses elemen tertentu ya pada DOM? Jadi kalau kita lihat ya, ini sebuah pohon ya. Jadi pohon pencarian, struktur pohon, di mana yang paling tinggi gitu ya. Ini ada dokumen, lalu dia akan bergerak ke root-nya ya, root elemen. Lalu di root elemen ini ada, kita bagi lagi, kita klasifikasikan lagi, ada yang head, ada yang body gitu ya. Kalau head ini meliputi apa title ya, misalnya kita ingin merubah-rubah title-nya gitu ya. Kalau di body ya kita mau merubah atributnya kah, atau merubah elemen tertentu ya. Jadi elemen-elemen itu bisa heading, bisa paragraf gitu ya. Itu kita bisa rubah juga atributnya apa gitu ya. Ini contohnya link ya atributnya. Di sini ada teksnya, misalkan untuk elemen A itu ya, itu berisi link ya. Nah, di sini elemen heading 1 itu isinya my header misalkan. Jadi kalau kita mau mengakses, kita bisa mengacu pada diagram pohon ini gitu ya. Objek ini berisi kumpulan fungsi dan atribut ya, berupa objek dari elemen HTML tadi. Nah, jadi ini sebagai panduan ya untuk memudahkan kita. Nah, coba misalkan kita ingin mengakses objek head ya. Nah, di sini objek head. Nanti kita masuk dokumen, root elemen gitu ya, lalu kita masuk ke head. Atau kalau kita mau masuk ke yang body, bagian bodinya kita bisa masuk di elemen body ini. Nah, kalau tadi sudah belajar mengakses elemen tertentu ya, itu menggunakan apa? Nah, ini kan ada head, ada body ya. Ini tergantung kita tadi mau pilih yang mana ya. Ya ini kita pilih yang elemen apa ya, sesuai kebutuhan kita ya tentunya. Nah, di sini misalkan title.length, otomatis kita mau cari yang title terus dot length-nya apa, panjangnya berapa. Nah, di sini untuk yang head ya dia mengidentifikasikan lalu yang body itu kelasnya apa gitu ya. Misalkan dia background-nya terang ya. Ya background color-nya biru gitu misalkan. Nah, ini dokumen.title.length berarti panjangnya title dari elemen title ini ya. Panjangnya berapa? Ya 66 ya, 66 huruf ya. Nah, kalau tadi kita mencoba mengakses elemen yang tertentu, bisa head, bisa body, bisa title dan seterusnya. Lalu kita juga bisa mengakses elemen lain ya. Di sini disediakan ada get element by ID. Jadi kita sort atau kita pilih ya berdasarkan ID tertentu atau berdasarkan nama tertentu atributnya. Misalkan ID HTML-nya apa ya. Misalkan ada nama elemennya apa, kita langsung sebutkan namanya bisa. Bisa get element by class name ya. Jadi diklasifikasikan ya. Jadi kita merubah atau memanggil satu kelas. Kalau ini tag name, ada yang menggunakan name tag lagi ya. Ini hampir sama. Ada query selector, ini untuk memilih elemen berdasarkan query ya. Kalau yang berikutnya untuk memilih elemen berdasarkan query juga, tapi untuk semuanya ya. Query selector all ya. Jadi ini beberapa jenis-jenis dari
fungsi yang tersedia di DOM ya, di dokumen ya. Di sini ada untuk sorting elemen ya, untuk mengakses elemen ya. Nah, contoh mengakses elemen tertentu pada DOM ya. Nah, tadi kita sudah tahu get.element by ID ya, berarti kita mau gunakan yang ini ya. Ini kita gunakan. Kita tahu ID-nya apa ya. Kita ID-nya misalkan tutorial gitu ya. Ini div ID tutorial. Misalnya kita punya sebuah file HTML sederhana untuk dengan tulisan judul seperti ini, lalu ada elemen ini ya di body tutorial ya. Berikutnya tipenya apa? Tipenya JavaScript gitu ya. Nah, di sini var tutorial dokumen.getElement by ID ini untuk sorting, untuk mengambil elemen ya dengan ID tutorial. Nah, di sini mengisi teks ke dalam elemen. Jadi kita punya teks ya. Teks ini mau kita masukkan ke dalam ini ya, apa? Kita akan mengakses dan mengisi teks ke dalam elemen maksud saya. Jadi tutorial JavaScript ini kita masukkan ke dalam elemen. Ini menggunakan fungsi tutorial.innerText ya. Nah, ini memberikan CSS ke elemen. Jadi tutorial tadi ini mewakili ID-nya, lalu .style ya, background color ya, background-nya apa? Misalkan emas. Style padding-nya berapa ya, padding-nya mau diberi nilai berapa, silahkan, berapa pixel gitu ya. Jadi tampilannya kita bisa langsung pilih ya. Ini untuk menampilkan tutorial JavaScript ini, kita tutorial ini ya, kita isikan. Oke, di sini akan muncul 3 ya. Kalau tadi kita mengaksesnya satu elemen, yang dipilih elemennya by ID, ID-nya ID tutorial. Kalau sekarang kita mengakses lebih dari satu elemen. Jadi misalkan kita punya kelas di sini ya, nanti aksesnya menggunakan array ya, mirip seperti array. Jadi saya ada dokumen HTML misalkan seperti ini, ada kelas paragraf di mana di sini ada kelas paragraf ke 1, 2, 3. Tapi kalau pada array kita ingat indeksnya mulai dari 0 ya, 0, 1, 2. Nah, kita bisa gunakan get element by class name ya. Karena kelasnya kelas paragraf yang sama gitu ya. Nah, kita bisa gunakan fungsi ini untuk menampilkan ya. Jadi untuk menampilkan data tadi paragraf ya, paragraf 1, 2, dan 3. Ini indeksnya dimulai dari 0, 1, dan 2 ya. Ini panjangnya 3, panjang array-nya ya. Ada 3, indeksnya mulai dari 0 ke 2. Berikutnya kita juga bisa set ya, misalkan tadi sudah bisa Pak mengakses lebih dari satu elemen. Lalu bagaimana kalau kita manipulasinya menggunakan fungsi tertentu, misalkan menggunakan fungsi interval atau jarak waktu ya, dan fungsi set timeout ya untuk menentukan waktu animasi. Jadi kapan harus mulai animasinya, kapan harus berakhir ya. Pada kode ini waktu interval itu diberikan misalkan 1000 milidetik atau 1 detik gitu ya. Sedangkan untuk mengubah warnanya menjadi hitam kita berikan waktu 500 milidetik atau 0,5 detik ya. Lebih singkat ya biar dia bisa berubah menjadi hitam, lalu berubah warna, hitam warna gitu ya. Nah, berikutnya yang topik kita yang berikutnya membuat elemen dengan DOM API ya. Jadi membuat elemen itu menggunakan sintak dokumen.createElement ya. CreateElement contohnya elemen paragraf. Nah, kita menambahkan ke body dokumen menggunakan fungsi append ya. Oke, ini kita lihat di sini ada fungsi append ya. Nah, di sini. Nah, ini misalkan saya mau create elemen heading 1 ya. Kita membuat elemen baru. Nah, mengisi konten elemennya menggunakan judul.textContent ya, belajar JavaScript untuk menampilkan tulisan ini. Lalu di dokumennya kita bisa menambahkan elemen ke dalam tag body.
Nah, ini contohnya dokumen dan body event ya. Ini menambahkan ke tag body. Judulnya apa? Setelah adik-adik tadi tahu ya, seperti apa DOM itu bekerja, ya sintaksnya bagaimana, fungsinya apa, adik-adik bisa membuat sebuah program DOM API sederhana ya. Misalkan ini adalah sebuah aplikasi untuk merubah warna background dan warna teksnya misalkan. Jadi di sini ada file API-nya ya, jadi ada aplikasi API-nya. Di sini ada sebuah tulisan, ada sebuah file HTML ya, dan ada aplikasi ubah warna latarnya ya, background di sini menggunakan tipe color, ID-nya background color ya. Untuk warna teks ya menggunakan text color. Nah, di sini kita bisa menggunakan sort element by ID, karena di sini ID-nya kan beda. Yang pertama ID-nya background color, yang berikutnya ID-nya text color. Nah, lalu kita bisa memberikan add event listener ya. Jadi ini memberikan event ya. Sudah bisa kan menggunakan JavaScript, jadi ini seperti kita memberikan fungsi animasi di sini ya untuk merubah background-nya ya. Ini background value-nya. Lalu text color-nya itu juga begitu. Text color juga kita bisa rubah-rubah di situ ya. Ini menggunakan body.styleColor ya. Text color.value untuk mendapatkan nilai dari color-nya. Jadi ini kalau diklik nanti bisa kita pilih-pilih warnanya. Kalau merah berubah jadi merah ya. Kalau biru menjadi biru dan seterusnya. Oke, mungkin itu ya bahasan kita hari ini mengenai DOM. Jadi DOM ini sangat berguna bagaimana kita memberikan atau merubah interface dari aplikasi kita gitu ya, dari tampilan website kita. Jadi bila informasi ini berguna silahkan di-share ya. Jangan lupa subscribe juga biar semakin banyak yang tahu dengan video ini. Begitulah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.